ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo jamaah sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Semoga jamaah sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Ya, dengan saya Jody Prasetyo, pada kesempatan kali ini, kali pertama Masjid Darul Fatah membuat podcast seperti itu. Dan podcast ini memang khusus dibuat untuk memberikan informasi terkait dengan program, keadaan, sharing motivasi, dan juga tentu dengan pertanyaan-pertanyaan seputar keislamian seperti itu. Dan tentunya pada podcast kali ini pun kami menghadirkan sumber yang terpercaya dan juga ahli di bidangnya seperti itu. Dan beruntung sekali ya pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang begitu spesial kayak gitu, yaitu Ustadz Nur Hidayat SPDI selaku manajer operasional Masjid Darul Fatah Universitas Brawijaya seperti itu. Dan ya, diucapkan selamat datang di podcast MRP, dan jenengan merupakan narasumber utama seperti itu di podcast kita kali ini. Oke, sebelumnya mungkin Mas Dedi? Alhamdulillah ya, juga seperti itu. Insya Allah nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai gitu terkait dengan tema yang akan dibahas kita kali ini tentang masjid sebagai wadah membangun peradaban seperti itu. Berbicara tentang masjid itu ya, mungkin sebelum melanjut lebih jauh, jenengan bisa menyampaikan kondisi terkini terkait dengan program ataupun fasilitas yang memang selama pandemi ada di Masjid Darul Fatah Universitas Brawijaya seperti itu. Ya, terima kasih Mas Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Sebelumnya saya ingin menyapa selamat datang untuk ahlan wa sahlan untuk adik-adikku mahasiswa baru angkatan 2020 dan seluruh pecinta dan jamaah Masjid Darul Fatah Universitas Brawijaya yang mungkin sudah rindu gitu ya, sudah kangen ya, segera ingin kembali ke Malang dan berjamaah bergabung bersama kita di sini. Kita tahu bahwa sudah hampir 5-6 bulan lamanya kita kena pandemi ini, akhirnya semua daring di rumah sendiri. Karena itulah kita saling sambung doa, semoga kita semua, Anda semua dimanapun berada beserta keluarga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Nah, ini gini Mas Jody. Jadi alhamdulillah selama pandemi ini masjid yang kita cinta ini, Masjid Darul Fatah Universitas Brawijaya ini, yang jelas ada perubahan kebijakan. Kita melihat situasi dan kondisi yang saat ini memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan seperti yang dulu pada waktu normal. Nah, setiap kebijakan pasti ada plus minusnya, ya, setiap plus minusnya. Tapi semua itu kita lakukan demi apa? Dalam rangka kita ikhtiar dan ikhtiyat, ya, berhati-hati, ya, agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pandemi seperti ini, Darul Fatah tetap mengadakan berbagai macam program kegiatan, ya. Namun kita menyesuaikan kondisi, ya, terutama di beberapa program yang bentuknya kajian kita laksanakan semua dalam bentuk daring atau online melalui Google Meet, ya, kemudian Zoom dan juga YouTube, ya. Dan juga kita tetap mengadakan berbagai macam kelas, ya, seperti ada kelas bahasa, ya, ada kelas tilawatul Quran, ada kelas tahsinul Quran, yang semua itu kita laksanakan sementara ini dengan sistem daring, ya. Dimanapun kita berada, insya Allah teman-teman jamaah di rumah bisa mengikuti melalui online ini. Nah, ini tetap kita memberikan yang terbaik kepada jamaah untuk tetap mengadakan program-program kajian. Nah, fasilitas
tentunya fasilitas juga tidak seperti yang dulu ya. Nah, fasilitas yang bisa kita sediakan saat ini adalah fasilitas berupa program-program kegiatan. Kalau secara fisik ya kita masih belum bisa seperti yang dulu ya, seperti misalnya menyediakan snack ya, berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan mahasiswa itu juga tidak memungkinkan ya. Apalagi sekarang juga musim pandemi seperti ini, semua kan dirumahkan, jadi juga tidak begitu banyak ada dari mahasiswa dan pegawai maupun dosen yang terus di kantor atau ke kampus. Mereka juga kebanyakan juga WFH, jadi namun semua itu tetap kita berikan yang terbaik ya, untuk demi jamaah tercinta Ustaz dan Fatah Universitas. Nah gitu Mas Jody, ya gitu tuh ya. Siap. Nah, apalagi Mas Jody nih, kasihan nih Mas Jody nih, kayaknya sama teman-teman yang di sini mulai awal lockdown nih ya, luar biasa ini saya melihat antum sama teman-teman di sini nih. Unit mahasiswa Raden Patah ini luar biasa ya. Mulai awal lockdown bulan Maret sampai sekarang belum pulang sama sekali, luar biasa. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada adik-adik unit mahasiswa Universitas Raden Patah ini. Luar biasa, dan saya sangat berterima kasih sekali nih, sangat membantu program-program kegiatan Raden Patah. Itu maksudnya. Ya, Masya Allah ya. Masih Raden Patah terus berupaya untuk memberikan yang terbaik itu tadi. Ya, selalu. Luar biasa. Mungkin terkait dengan tadi program yang jenengan sebutkan, kira-kira kalau dari programnya itu pas pandemi dengan offline, kira-kira ada kesulitan nggak, Ustaz? Kan kita transformasi gitu ya dari offline sekarang ke online gitu kan. Ya, kesulitannya sih mungkin tidak ya, mungkin hanya kesulitan bagi jamaah mungkin yang berada di daerah-daerah yang mohon maaf mungkin jaringan juga nggak begitu lancar gitu ya. Tapi apapun itu jangan sampai menyurutkan kita untuk tetap mencari ilmu ya, dengan melalui mengikuti program kegiatan kajian-kajian di Masjid Raden Patah gitu kan. Ya mungkin lebih mudahnya karena mereka tidak perlu ke sini tapi bisa ikut kajian karena online kan, di rumah ya, tidak perlu bergerak datang ke sini, sudah bisa mengikuti mendengarkan kajian di Raden Patah ini. Walaupun sebenarnya ilmu itu akan lebih berkah ketika didatangi ya. Jadi kita ada usaha untuk bergerak datang dari rumah ke majelis ilmu, itu lebih berkah daripada ilmu yang mendatangi kita seperti pada saat sekarang ini, seperti online gini. Tapi saya pikir nggak masalah karena dalam keadaan darurat, saya pikir nggak masalah. Memang ini yang harus kita lakukan demi kebaikan bersama. Gitu. Alhamdulillah ya, tetap diadakan walaupun memang dari gitu ya. Mudah-mudahan juga berjalan terus ke depan. Ya. Dan masih berkaitan dengan masjid ya, dengan program gitu. Kira-kira menurut jenengan apakah program dari MRP itu sudah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa atau mungkin ada penilaian tersendiri dari pihak masjid bahwa program ini itu memang cocok untuk mahasiswa atau gitu? Ya, pada intinya kami sebagai dewan pengurus ya, ingin menjadikan masjid ini sebagai rumah kedua bagi jamaah, terutama bagi adik-adik mahasiswa. Oleh karena itu, apa yang menjadi kebutuhan jamaah, yang menjadi kebutuhan mahasiswa itu akan kita penuhi di Raden Patah ini, di Masjid Raden Patah. Baik itu dari aspek material maupun spiritual. Materi misalnya seperti yang kita lihat pada waktu normal ya kan, semua kita sediakan lah untuk adik-adik mahasiswa. Sampai snack sekalipun, makanan sekalipun kita sediakan. Yang spiritual, nah ini yang lebih penting. Bagaimana agar jamaah ini, terutama mahasiswa Universitas Brawijaya ini, mereka tidak hanya menguasai ilmu, pengetahuan dasar umum, tapi juga harus memiliki basic ilmu-ilmu agama sebagai way of life, pijakan mereka dalam menjalani kehidupan nantinya, karena itu lebih penting menurut saya. Nah, sesuai dengan visi misi Raden Patah apa? Ya, ingin menanamkan pada diri masing-masing jamaah ini ya, agar tumbuh ya, nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi karakter yang penting, menciptakan karakter yang berakhlakul karimah ya, dan Islam yang inklusif, bukan eksklusif tapi yang inklusif, yang menghargai toleransi ya, saling menghargai sesama
selama itu beragama Islam, apapun golongannya, mari kita hormati. Perbedaan itu hal yang biasa. Jadi penekanan kami adalah pada itu karakter ya, atau budi pekerti. Yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai Islam yang inklusif. Masya Allah. Nah itu insya Allah yang akan kita berikan kepada, dan selama ini sudah kita berikan juga kepada jamaah dan adik-adik mahasiswa. Itu sangat sesuai dengan kebutuhan. Ya Masya Allah ya, yang penting apa, menanamkan karakter juga yang penting gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Dan mungkin masuk juga terkait dengan program yang tadi sudah dijabarkan oleh jenengan gitu kan ya. Dan kita juga masuk kepada tema inti ya, pada bahasan tentang podcast kita ini tentang masjid itu sebagai wadah membangun peradaban gitu. Kira-kira kalau menurut jenengan dari program tadi itu, apakah sudah bahwa Masjid Al Fatah itu sebagai wadah untuk menjadikan masjid sebagai peradaban gitu, membangun peradaban khususnya untuk mahasiswa yang di Universitas Brawijaya itu. Memang mari kita kembalikan fungsi masjid sebagai center of activity. Masjid seperti di zaman Rasulullah SAW, di mana semua pusat kegiatan itu dipusatkan di masjid. Nah, dimulai dari masjid inilah kemudian ya kita dapat melahirkan ya tokoh-tokoh, pemikir-pemikir, ahli-ahli di bidang keilmuannya masing-masing. Jadi Raden Fatah ini berusaha untuk bagaimana kita tidak hanya menawarkan program ya, atau kegiatan atau kajian apapun itu yang bernafaskan Islami ansih gitu. Selalu agama saja atau ansih itu enggak juga. Jadi kita harus melebarkan sayap ya, membekali adik-adik mahasiswa, membekali jemaah ya, sesuai dengan keilmuan mereka masing-masing yang mereka ambil di perkuliahan di UB ini. Oleh karena itu pemateri ya, guru-guru besar ya, dari berbagai macam fakultas kan kita undang kan, dari MIPA, dari Filkom ya, dari FTP, dari kedokteran, semua kita undang untuk menjadi pemateri ya. Tujuannya apa? Agar bisa memberikan bekal ya, dasar keilmuan ya, dari background atau latar belakang keilmuan mereka dikaitkan dengan kacamata atau perspektif agama. Sehingga apa? Sehingga lahirlah ilmuwan-ilmuwan yang nantinya bukan hanya ahli di bidang keilmuan umum, tapi juga punya basic sosial, ekonomi, politik, ya, budaya, semua harus dari masjid. Karena masjid sebagai ya, posisi masjid di kampus ini adalah poros, ya, sebagai poros, sebagai sumber untuk mencetak insan-insan yang memiliki karakter yang berakhlakul karim, ya, insan-insan yang nantinya dapat dijadikan contoh dan jadi tauladan bagi adik-adik atau generasi selanjutnya. Itu yang penting. Seperti kita ada mengajarkan adik-adik mahasiswa untuk berwirausaha, ya, buka kantin, buka koperasi, ya. Dan juga ada program apa? PKL apa? KKN, ya kan? Setiap semester sekali, gitu kan? Ada berbagi, ya. MAP berbagi namanya kan? MAP berbagi yang dipelopori oleh adik-adik Umar ini, unit mahasiswa Raden Fatah, itu dalam rangka kita untuk menumbuhkan, ya, jiwa-jiwa kepedulian sosial kita. Dan yang lain juga banyak. Ya. Masya Allah, yang luar biasa ya. Masjid Al Fatah begitu memfasilitasi teman-teman untuk mahasiswa Brawijaya seperti tadi. Mudah-mudahan terus istiqomah dan menjadi pelopor gitu ya, khususnya di Universitas Brawijaya itu sendiri seperti itu. Dan mungkin pertanyaan terakhir tadi ya, terkait dengan ya seperti kita tahu bersama bahwa ya kita sudah mulai semester daring ini kan dari akhir semester kemarin gitu ya. Dan juga tentu ada beberapa perubahan yang tadinya offline ke online yang sangat signifikan ya. Mungkin dari jenengan selaku yang sudah merasakan
pahit manisnya gitu istilahnya di perkuliahan gitu kan. Ada nggak tips dan juga nasihat-nasihat kecil untuk teman-teman mahasiswa gitu kan untuk terus semangat gitu dan punya motivasi lebih dalam kuliah tentunya seperti itu. Jadi untuk adik-adikku, ya, anak-anakku yang sangat saya banggakan, ya, jangan lupa untuk selalu menjaga niat antum yang pertama, ya, pergi dari rumah ke Malang ini untuk apa? Itu yang harus dijaga betul. Ya. Tujuan utama antum pergi ke Malang ini adalah untuk menuntut ilmu, untuk berkuliah, ya, di Universitas kebanggaan kita bersama, yaitu Universitas Brawijaya. Itu harus dijaga betul, ya. Itu yang harus digarisbawahi betul, ya. Sesibuk apapun Anda, ya, sesibuk apapun Anda, dimanapun Anda berada, boleh Anda melakukan hal apapun, ikut organisasi ini, itu dan sebagainya, silakan. Tapi ingat bahwa tujuan Anda, niat Anda yang pertama itu adalah menuntut ilmu atau kuliah di UB. Harus punya target, ya, harus punya target, ya. Berapa tahun saya sudah lulus, ya. Apa yang sudah saya kerjakan, ya. Udah dapat apa saya sekarang, ya. Jangan Anda hanya mohon maaf. Kalau kita hanya kuliah saja, dari kos-kosan berangkat kuliah, mengerjakan tugas, hanya sebatas itu saja, maka sesuai dengan pengalaman kami, kita tidak akan mendapatkan apa. Ya. Ayo terus melebarkan sayap, cari kesibukan, selama itu baik, hal yang positif Anda lakukan, harus Anda lakukan. Ya. Selama waktu ada, Anda bisa bagi waktu, lakukan. Ya. Yang kedua adalah jangan lupa doa orang tua. Ya. Doa orang tua sangat mustajab, luar biasa. Ya. Sepintar apapun Anda, ya, sepintar apapun Anda, secerdas apapun Anda, saudara, kalau Anda tanpa ridho orang tua, tidak akan bisa jadi apa. Allah akan memberikan kemudahan, ya, kelancaran melalui doa-doa orang tua kita, ya. Itu dijaga betul nasihat-nasihatnya mereka. Mereka susah payah banting tulang kerja siang malam hanya untuk Anda agar bisa kuliah di UB. Di Malang ini apa yang nggak bisa Anda dapatkan? Semua bisa Anda dapatkan. Anda mau A sampai Z semua ada. Tapi kalau Anda punya rem, tahu pesan-pesan orang tua Anda, tahu niat kuliah Anda, itu adalah niat utama Anda ke Malang, insya Allah Anda bisa menjalani perkuliahan dengan baik. Ya. Yang ketiga, ayo, ya, saya juga mengajak, ya, ini ada masjid kampus Raden Patah Universitas Brawijaya yang luar biasa, padat sekali kegiatannya, ya. Ya, dari mahasiswa dan semua jamaah-jamaah pun Anda nggak perlu khawatir, ya. Kami tidak akan, ya, memberikan kepada Anda ilmu-ilmu yang banyak orang ada yang mengatakan ini terlalu fanatik lah atau terlalu bagaimana. Tidak. Raden Patah akan mengedepankan Islam yang rahmatan lil alamin. Insya Allah ustadz-ustadznya, kajian-kajiannya, materi-materinya semua insya Allah bisa kita terima dengan baik dan diterima di semua. Itu yang, nah itu pesan saya untuk adik mahasiswa. Dan terakhir masih boleh nih, masih boleh nggak? Boleh. Masih boleh. Nah ini terakhir. Jadi kami juga mohon maaf kepada jamaah semua. Mungkin kami tidak bisa melaksanakan kegiatan seperti pada waktu normal dulu, ya, karena memang kami betul-betul menerapkan protokol kesehatan yang ketat di Raden Patah ini, ya. Semua itu demi kebaikan kita bersama. Alhamdulillah semua dapat berjalan dengan baik walaupun masih dalam kondisi pandemi seperti ini, karena kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Jadi jangan kaget kalau adik-adik atau jamaah ketika nanti berkunjung ke Malang, ke Raden Patah, ribet banget ya, pakai termogan lah, ya, pakai hand sanitizer lah, ya kan, suruh pakai masker lah, belum lagi nanti di dalam jaga jarak, sabnya di jarak. Nah itulah protokol kesehatan yang kami laksanakan. Itu semua demi kebaikan dan keselamatan kita bersama, merupakan bagian dari ikhtiar dan ikhtiar kehati-hatian kita agar kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu
Semoga semua sehat semua. Masya Allah ya, kita mendapatkan banyak informasi, banyak nasihat yang mudah-mudahan intinya ada pengaplikasiannya gitu ya teman-teman. Jadi tadi sudah kita jabarkan juga dijelaskan sama Wadaya terkait dengan program dan segala macamnya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian juga bisa mengikuti program-program tersebut seperti itu ya. Dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara dan sudah selesai ngobrol-ngobrol santainya gitu. Diucapkan juga terima kasih kepada Ustaz Dev selaku manajer operasional Masjid Al-Fatah yang bisa menyempatkan waktu gitu ya untuk kita ngobrol-ngobrol santai seperti itu. Mudah-mudahan nanti next bisa kita lebih gaya lagi terkait dengan podcast ke depannya seperti itu. Dan informasi juga bagi teman-teman sekalian, bisa juga mengikuti OA-nya Masjid Al-Fatah di Instagram dan juga YouTube di Masjid Al-Fatah Jaya untuk tidak ketinggalan informasi. Subscribe kayak gitu, like, subscribe dan komen kalau bisa kayak gitu ya, seperti itu. Dan insya Allah akan diupdate terus terkait informasi-informasi yang ada di Masjid Al-Fatah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengikuti kegiatan tersebut. Dan mungkin untuk podcast hari ini dicukupkan Tad. Syukron sekali lagi untuk podcastnya dengan semacam alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin dari dari Masjid Al-Fatah Universitas Darwijaya Malang. Saya jadi Prasetyo dan Nur Hidayat SPDI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, podcast pertama kita sudah selesai dilaksanakan. Gimana ya pendapat dari teman-teman sekalian? Mungkin ada saran, masukan terkait dengan podcast, ataupun mungkin ada pertanyaan seputar dengan keislamian dan Masjid Al-Fatah, monggo ya bisa ditanyakan ke akun Instagramnya di masjidalfatah.ub. Dan nanti pun kita akan membuka untuk Q&A terkait dengan podcastnya, dan teman-teman sekalian nanti bisa dimasukkan untuk podcast-podcast selanjutnya seperti itu. Ditunggu untuk pertanyaannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana, Rabbana, Ya Rabbana, Rabbana, Ya Rabbana.